gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita sudah on kamera ya. Eh, jadi ada rekam ya, ada rekaman di sini. Kita rekam semuanya untuk kegiatan pembelajaran kita di pertemuan yang keberapa ini? Kelima atau keberapa ya? Yang jelas bahwa hari ini Pak Arif ingin kita sudah selesai dan beranjak kepada bab berikutnya ya. Jadi nanti mungkin eh, yang namanya kuisis atau soal atau ulangan nanti akan dilaksanakan di jam ya, di jam pembelajaran. Jadi bukan satu hari itu kita pakai untuk penilaian semua, tapi penilaian itu nanti akan dilakukan setelah pada jam itu gitu. Misalnya kita gunakan waktu 10 menit untuk kuisis ya. Ya kita gunakan sepenuhnya itu untuk kuisis 10 menit aja. Selebihnya tetap ada belajar. Selebihnya ada diskusi yang sudah dan kita akan tentukan ya. Jadi kalau kita hari ini sudah menyelesaikan respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, berarti bahwa minggu depan mungkin sudah ada kuis atau kahut ya, sekitar 5 soal atau 10 soal. Kalian harus sudah siap itu ya, minimal ya 10 soal lah ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa untuk banyak membaca agar pengetahuan kita itu terisi, agar memori kita terisi dengan materi-materi yang kita tentukan, yang kita bahas di semester yang ini. Jadi kemarin sudah respon dunia internasional. Nah, hari ini ya anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang sejarah eh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK, biasa disingkat dengan ITEK. Kalau di zamannya Pak Habibie itu dikenal dengan istilah ITEK dan INTAK. Karena beliau orang teknologi tapi ingin tetap mempertahankan konsepsi dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu iman dan takwa. Maka disingkat dengan INTAK. Wah, ini uh, sesuatu yang sudah lama mungkin akan dianggap basi. Tapi saya berharap murid-murid MAN 21 tidak ada yang menganggap itu sesuatu yang basi. Justru malah menjadikan iman dan takwa itu sebagai pondasi. Betul? Betul ya. Harus menjadi pondasi. Jangan kemudian mengabaikan nilai-nilai dasar, nilai-nilai yang menjadi pondasi utama di dalam karakter manusia. Kepribadian manusia. Yang utama adalah iman dan takwa. Itu dulu yang ditanamkan, baru kemudian kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya Pak Arif ingin mengatakan bahwa baik ilmu pengetahuan teknologi, baik iman dan takwa itu sama-sama sebagai ilmu. Hanya saja, ya, hanya saja seringkali Barat menganggap bahwa urusan agama di nomor sekian kan. Di nomor 2 kan masih mending, nomor sekian, 10, 20, 100. Bahkan bukan termasuk dalam urusan manusia, itu yang terjadi di Barat. Sempat ya, sempat terjadi dan hari ini juga masih banyak yang kemudian memandang yang disebut dengan iman dan takwa itu menjadi nomor yang kesekian, ke 1000, ke 2000, ke 10.000, ke sejuta ribu kali yang mereka pikirkan atau tidak dipikirkan sama sekali. Ya, perut Pak Arif kelihatan ya? Sebentar, Pak Arif majuan dikit. Iya, sengaja ya menampilkan gambar ini biar perutnya nggak kelihatan. Makanya Pak Arif itu suka PJJ ya, pembelajaran jarak jauh.
artinya perutnya nyaman, nggak kelihatan. Makanya nambah terus. Aduh, ya Allah, jujur banget Pak Arif. Ini ada yang dengar nggak sih Pak Arif? Dengar Dengar, katanya. Pak. Iya, Pak, Iya, dengar. Pak, dengar. Asik, bintang, mantap bintang. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi kita membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa itu perbedaan antara, ini konseptual dulu ya, mungkin di awal-awal pembelajaran dan hampir seluruh disiplin ilmu pengetahuan itu juga membicarakan tema tentang ilmu dan pengetahuan. Ini pengetahuan dasar. What is the difference antara ilmu dan pengetahuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan antara dua hal itu? Soalnya itu kalau nge-share tuh wajah kalian jadi nggak kelihatan. Harusnya pakai ini ya, pakai pakai tab ya, pakai tab. Nah, ini ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita bahas terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan. Di pelajaran seni mungkin juga ada ya, pasti ada lah. Setiap disiplin ilmu pasti dari pengetahuan, dari ilmu. Karena induk dari segala induk itu adalah ilmunya itu sendiri, dan ilmu sendiri sebagai sentralnya itu yang dinamakan dengan filsafat. Filsafat itu adalah induk dari segala induk pengetahuan. Itu filsafat. Maka kalau hari ini Indonesia itu masih menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, itu sebetulnya berangkatnya ya dari filsafat, mau nggak mau itu. Cuma saya ingin melakukan satu perubahan, ya, perubahan paradigma. Kenapa kita nggak berusaha untuk merubah paradigma yang ada? Paradigma yang ada itu artinya ilmu pengetahuan itu tidak selamanya dibuktikan dengan adanya kenyataan. Saya khawatir, dan hari-hari ini bahkan dalam sejarah peradaban manusia, realitas lari-lari atau manusia abai terhadap nilai ketuhanan itu karena di dalam ilmu pengetahuan itu mensyaratkan harus adanya bukti yang apa ya, fisikal. Apa itu artinya fisikal? Bukti fisikal itu artinya apa? Anybody knows? Apa, Pak? Bukti fisikal itu apa? Ada yang tahu bukti fisikal? Fisik. Bukti fisik, ya. Saya tampilkan layar penuh biar kelihatannya agak. Itu yang diinginkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi selalu didasarkan kepada metode-metode atau cara-cara untuk mendapatkan ilmu itu berdasarkan bukti fisik. Kebanyakan itu metode ilmiah yang berlaku di dalam ilmu-ilmu yang ada, bahkan hingga saat ini. Maka seringkali ya, ketika berbicara tentang agama, ya kok nggak ilmiah. Tapi ini khusus untuk kalangan-kalangan tertentu ya, mereka-mereka yang disebut sebagai kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan metafisika, tidak percaya dengan agama, mereka pasti akan cenderung mengatakan, ya kok gini sih nggak ada ilmunya, kamu percaya apa sih? Mana buktinya gitu loh. Jadi mereka menuntut adanya bukti fisik, loh nggak bisa ya. Pembuktian keberadaan Tuhan itu keberadaan yang ilahi ya di dalam konsep agama ya yang ilahi dalam konsep agama itu tidak selamanya harus dibuktikan secara fisikal ya. Tidak selamanya harus dibuktikan secara fisik ya. Kan nggak bisa misalnya wah Tuhan itu sedang duduk, Tuhan itu sedang berdiri segala macam.
konsep duduk dan berdiri di dalam Al-Quran itu kan kemudian tidak bisa dimaknai secara literik, ya, tidak bisa diartikan secara literik. Sementara orang Barat itu dia minta, lo harus jelas dong. Kalau Tuhan itu bisa dibuktikan, baru saya beragama, bos katanya gitu. Bro, saya baru beragama kalau Tuhan itu bisa dibuktikan. Itu kata-kata siapa? Kata-kata seorang tokoh ateis bernama Richard Dawkins. Ya, nauzubillah min zalik. Dia mengatakan demikian, saya akan masuk agama Anda, agama Islam ya, kalau agama Islam itu bisa membuktikan Tuhan itu ada. Ada menurut dia itu apa? Ada menurut dia adalah ketika ada tampilan fisik. Loh ya nggak bisa, nggak bisa. Sama kayak tokoh ateis berasal dari Australia ya, bukan tokoh lah, orang awam biasa, tapi orang tuanya itu ateis, bapak dan ibunya itu ateis, dan dia mendapatkan hidayah. Tapi dengan syarat, katanya, saya akan masuk Islam kalau Tuhan itu tunjukkan sesuatu pada saya. Maka dia bertanya, Tuhan, coba tolong gelas yang depan saya jatuh, itu gelas depan saya tiba-tiba terguling kemudian pecah. Baru saya akan percaya kalau Anda ada, kalau Tuhan itu ada. Ya, kamu nanti bisa cek ya di salah satu video tersebar itu banyak di medsos. Kemudian juga bertanya, ayo jatuhkan itu gelasnya, jatuh, ayo saya akan percaya engkau ada. Ah, Tuhan, ternyata kau tidak ada. Ya, itu kata-kata seorang ateis Australia. Nah, kemudian dia juga tanya lagi, coba buktikan Tuhan. Pintunya tiba-tiba nutup, coba bisa nggak? Kalau Anda Tuhan, kata dia, kan dialognya kayak sama manusia aja gitu. Tuhan, saya akan percaya sama ente ya, kalau pintu yang ada di kamar ini tiba-tiba tertutup. Ayo, tolong buktikan Tuhan, buktikan bahwa kau ada. Kalau itu benar ada, maka saya akan masuk agama Islam. Ayo, buktikan, buktikan. Ternyata pintunya juga tidak tertutup. Nah, itu adalah metode yang tadi saya katakan sebagai pembuktian secara fisikal. Halo, sampai di sini masih dengar ya? Halo? Ini zoomnya mati ya? Iya Pak, jelas Pak. Ngetes. Ini siapa yang buat masuk ini? Si Fikri Davara. Nah, saya lanjutkan ya, baru lanjutkan. Nah, kemudian si TS ini dia memang sudah berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah ya. Subhanallah ya, kalau orang udah dapat hidayah itu, waduh subhanallah deh, ingin banget ya. Orang Islam dapat hidayah juga bisa juga, perlu juga ya. Kita mendapat hidayah perlu. Hidayah artinya apa? Petunjuk, selalu diberikan petunjuk kebenaran, kebaikan. Jangan sampai kemudian bergeser, jangan sampai kemudian berubah dari keyakinan, dari pandangan, pemikiran terhadap Al-Quran dan Islam itu sendiri. Mas-masan Mari. Lalu ateis ini dia bertanya, dia semakin nggak percaya sama Islam. Wah, gimana ini? Anda ingin saya masuk Islam, saudara Muslim saya ingin masuk Islam, tapi Tuhan sendiri nggak bisa membuktikan kepada saya keberadaan Anda sendiri nggak bisa. Saya nggak percaya dengan Anda. Tuhan, please, ini kesempatan terakhir kamu untuk membuktikan kepada saya, dan saya akan menerima Islam ketika kamu menunjukkan kebenaranmu. Ya, permohonan dia ya, yang sangat sekali kepada Tuhan. Ya. Udah, kayak ngomong sama manusia aja. Tuhan, please, ini kesempatan terakhir kamu Tuhan. Ya. Lalu dia kecewa dan dia membuka salah satu halaman secara acak dari Al-Quran yang dia sudah dapatkan dari temannya ketika dia main ke masjid, dia dapatkan Quran itu, kemudian Quran itu dia baca. Ketika dia baca secara tidak sengaja, dia menemukan di dalam ayat Al-Quran itu bahwa diciptakannya langit dan bumi.
bintang yang bersinar, ya. Tingginya gunung yang menjulang adalah bukti keberadaanku, ya. Nah, PR-nya nanti adalah kamu cari surat berapa, ayat berapa itu ya. Ada yang tahu? PR ya. Ya, Maulia ya. Iya Pak, iya, iya. PR-nya adalah itu tadi, pembicaraan itu tadi, ayat yang tadi Pak Arif sebutkan, yang Pak Arif cuplik secara terjemahan bebas begitu, bahwa diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya langit, diciptakannya gunung-gunung, bintang-bintang adalah bukti keberadaanku. Seketika ateis Australia ini kemudian masuk agama Islam. Ya. Oke, mungkin itu sebagai satu pembuktian bahwa Tuhan memberikan wujudnya, kebenarannya itu lewat dia buka Al-Quran. Satu sisi itu. Tetapi Al-Quran juga sudah memberikan petunjuk jelas bahwa keberadaan Tuhan itu adalah lewat langit yang bersinar di kala malam hari, dengan bintang-bintang yang berbicara. Matahari yang menyinari di kala siang, terbit dan tenggelam. Lautan yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, pemandangan yang indah, ya, baik di Gunung Semeru, di Gunung Selamat, di gunung manapun, itu adalah bukti keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu untuk membuktikan bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu tidak harus dibuktikan secara fisik. Padahal itu fisik juga sebenarnya. Tapi kan ilmu pengetahuan barat tidak menerima itu. Oh, nggak bisa lah. Kalau kita bicara Tuhan ya harus ada. Fisik itu jelas. Ya. Ya, secara fisikal itu harus dibuktikan lewat bukti-bukti fisik ya. Itu adalah ilmu pengetahuan barat ya. Itu anak-anakku sekalian. Nah, yang berikutnya saya kembali ke yang slide yang kedua. Slide yang kedua itu adalah perkembangan teknologi. Nah, kalau sekarang ini mungkin kita sedang sangat ramai sekali dengan 4.0 atau kadang-kadang disebutnya dengan 4.0 biar agak enak mungkin penyebutannya ya. Tapi yang betul kan 4.0 ya. Ini menjadi pertanda dari satu revolusi teknologi ya. Revolusi teknologi yang merajai kehidupan manusia. Kita bisa berhubungan secara langsung meskipun jaraknya cukup jauh, sangat jauh bahkan. Ya, Pak Arif kalau dari kampung bisa beberapa kali ngajar dari kampung ya. Itu membuktikan bahwa teknologi itu sudah mengalami perkembangan lonjakan yang sangat tinggi, lompatan yang sangat jauh. Ya, nanti sejarahnya itu ada 4.1, ada 4 apa di situ sebutnya? Revolusi 4.0, ada lagi revolusi industri kedua, ya, 202, 2020 ya, 2.0 ya. 3.0 gitu kan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan-perkembangan yang sudah dialami oleh teknologi. Nah, apa itu teknologi? Teknologi adalah alat ya atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Ini kayaknya nggak perlu pakai dua nih ya. Maksudnya ini satu aja. Definisi teknologi itu adalah alat. Alat itu merupakan salah satu bagian dari kajian kebudayaan. Kebudayaan itu kalau di dalam sosiologi itu ada 7 unsur kebudayaan. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak unsur kebudayaan? Unsur-unsur kebudayaan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba yang bisa menyebutkan.
Siapa yang bisa menyebutkan unsur kebudayaan menurut Klukon? Klukon. Unsur kebudayaan menurut Klukon siapa? Coba tuliskan di chat coba. Unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan menurut Klukon. Coba tulis di chat 7 unsur kebudayaan menurut Klukon. Siapa yang bisa? Ayo, yang cepat berarti hebat. Yang cepat berarti perhatian. Yang cepat berarti nggak tidur. Coba tulis di chatnya di situ. 7 unsur kebudayaan menurut Klukon kalau nggak salah ya. Di sosiologi itu ada. Apalagi kalian sudah kelas 12. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Di live chat, coba di live chat. Tuliskan. Ada? Ayo, siapa? Halo? Coba Mauli siapa mau nuliskan di situ? Halo? Sudah ketemu belum siapa? Masa gampang lah, tinggal searching aja di situ. Ada yang bisa? Pembahasan tentang kebudayaan di sosiologi sudah ada belum itu? Itu kan tema dalam sosiologi itu ya, tentang 7 unsur kebudayaan. Menurut Klukon, Klukon you know Klukon? 7 unsur kebudayaan. Halo? Apakah suara Paru kedengaran apa enggak? Halo? Sultan Asidik sudah. Kedengaran Bapak. Kedengaran nggak mau ya? Dengar, Pak. Iya, kedengaran. Ya cuma satu orang yang ngirim. Tapi jangan di copy doang ya sudah. Sidik ya. Abdullah Sultan Asidik. Pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah sistem kemasyarakatan ya. Dan organisasi sosial begitu ya. Kemudian yang ketiga sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi itu kalau di dalam sejarah itu biasanya dibahas sebagai mata pencaharian. Nah yang kita bahas ini yang ini nih, ilmu pengetahuan. Yang keempat ya. Yang keempat ilmu pengetahuan. Yang kelima apa itu? Kesenian. Yang keenam sistem peralatan hidup dan teknologi atau teknologi ya. Dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan atau religi atau biasa disebut sebagai agama. Ini yang kita bahas tentang yang poin 4 dan poin 6 ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi salah satu yang kemudian menjadi sorotan utama kajian sejarah itu diantaranya adalah bicara tentang teknologi itu sendiri. Memang ketika itu bicara tentang zaman purba ya teknologi sederhana, nggak ada yang menarik. Ngapain sih ngomong alat-alat zaman kuno gitu kan? Ngapain ngomong alat-alat panah gitu kan? Kemudian batu ya, batu yang dijadikan sebagai pisau misalnya, itu kan masih sederhana sekali. Tapi sekarang kalau kita bicara pisau, itu perkembangannya kan luar biasa, alat pemotong. Mungkin orang sudah nggak butuh lagi pisau karena sudah alat penghancur. Ulek kan udah nggak dipakai karena sudah ada mixer, ya itu yang dinamakan dengan perkembangan teknologi.
belum bicara dengan teknologi-teknologi manusia yang sangat beragam, termasuk digital yang kita gunakan, yang kita rasakan, yang kita pakai pada saat sekarang ini. Kan sudah sangat canggih. Ya, wajah orang bisa kelihatan langsung, ya, wajah orang bisa saling berhadapan, bisa saling melihat antara satu dengan yang lain, yang dikenal dengan sistem interface misalnya, ya. Ini menunjukkan bahwa teknologinya itu sudah makin canggih. Tidak lagi misalnya pakai harus keluar mengumpulkan makanan, mencari makanan, menanam. Itu cukup orang lain yang melakukan, satu orang yang melakukan, dua orang yang melakukan. Selebihnya tinggal gokar, gosen, ya, bang, pesan bang, atau dengan cara mengklik ya pesanan-pesanan yang diinginkan. Ingin sayur, dikirim sayur, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kemudian, nah setelah teknologi, kemudian, nah yang ramai dibicarakan kita adalah tentang revolusi industri 4.0. Berlangsung pada awal abad ke-21 sampai sekarang. Revolusi ini ditandai dengan adanya Internet of Things, ya. Big data, ya. Big data itu ya tempat penyimpanan data, software penyimpanan data, mesin penyimpanan data, artificial intelligence, ya, kecerdasan teknologi, kecerdasan microchip, ya, kemudian machine interface, ya. Apa itu, ada yang tahu, ya? Tadi yang Pak Ari bilang, interface itu artinya adalah berhadapan langsung. Kita bisa melihat sesuatu yang jauh tapi di depan mata kita. Interface namanya, ya. Ya. Kemudian ada robotik, ya. Robotik sudah tidak lagi mengandalkan tenaga manusia karena sudah ada mesin yang dirancang. Di situ ada microchipnya, ya. Ada satu mesin, ada sensor teknologi, ya, ada sensor teknologi yang menyebabkan sesuatu itu bergerak dan menjalankan perintah berdasarkan algoritma, ya, berdasarkan mekanisme algoritmis atau algoritma. Itu yang kemudian dimiliki oleh teknologi kita saat ini. Jadi pada kesempatan ini Pak Ari memberikan sesuatu yang sifatnya konseptual. Nah, yang berikutnya adalah ini urutannya, ya. Yang pertama adalah revolusi industri pertama. Ini sudah dibahas di kelas 11. Masa-masa sebelum revolusi industri terjadi adalah masa di mana manusia hanya bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi eksploitasi terhadap manusia itu terjadi pada masa revolusi industri. Makanya dahulu pada saat revolusi industri, pemikiran Marx itu berkembang. Apa itu yang dimaksud dengan pemikiran Marx? Pemikiran Marx itu adalah pertentangan, ya, antara kelompok proletar dan borjuis. Ya, jadi mempekerjakan manusia itu menjadi tren pada waktu itu, dan kemudian muncul perlawanan untuk tidak menggunakan manusia itu. Manusianya melawan, terutama adalah kapitalisme, melawan kapitalisme yang dijalankan oleh para pengusaha, bisa dikatakan demikian. Eranya adalah tahun 1700-an, 1600, ya. Dan penemuan-penemuan juga sudah mulai muncul di situ, dan justru industri juga sudah mulai bergeser. Penemuan radio, penemuan mesin tenun, penemuan mesin jahit, ya. Penemuan apa lagi? Penemuan pesawat, penemuan kapal, dan seterusnya, sampai kemudian kita mendapat teknologi yang luar biasa. Nah, urutannya adalah seperti ini. Yang kedua, revolusi industri yang kedua, yaitu dikenal juga sebagai revolusi teknologi.
Revolusi dimulai pada abad ke-19, tahun 1800-an ya, hingga awal abad ke-20 ditandai dengan hadirnya teknologi listrik. Sudah mulai ketemu tuh listrik, sudah mulai ditemukan listrik. Siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison ya. Zia, 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 Zia ada mau ya? Halo, sekretarisnya siapa sekretarisnya? Maulia, Maulia. Sekretarisnya Lukita, Pak. Cek, cek. Sekretarisnya siapa? Saya, Pak. Coba nyalakan kamera. Lu kita. Tolong yang nggak hadir siapa di sini? Miftah sama Khairunisa, katanya Nisa itu jaringan. Nanti tolong ditulis di itu ya, di WA ya. Iya, Pak. Siapa? Miftah sama Miftah sama Khairunisa. Miftah. Ya, nanti kamu tulis di WA ya, jadi tetap di absen di WA supaya laporan hariannya itu tetap ada ya. Jadi kita harian di WA itu biar ketahuan siapa yang hadir. Nah, adapun nanti absen yang dari Pak Arif ya, yang dalam bentuk link itu tetap akan diberikan ya. Itu tetap akan diberikan. Tapi yang utama adalah nanti di WA itu tetap ya. Siapa yang tidak hadir tetap di. Ini malah cuma 25 ini. Ya. Bentar. Ya, jadi itu berkaitan dengan kehadiran ya seluruh sivitas akademika Mandiri Pusat di Jakarta. Nanti saya kira nanti bisa dikembangkan dalam suaranya dengung sekali. Iya, jadi nanti akan dikembangkan tentu ya. Saya kira minggu depan kita sudah mulai ya untuk diskusi tentang tema-tema yang nanti kita akan berikan. Terutama sekali adalah pertama besok kelompok 1 untuk siap dengan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua nanti ada berkaitan dengan hubungan internasional dan kerjasama internasional dan juga kerjasama regional. Jadi ada dua ya, nasional dan regional. Kemudian ada perang dingin, kemudian ada perang di Asia, ya Asia Tenggara maupun di Asia Selatan ya, termasuk di Asia Barat Daya ya. Itu nanti tema yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan diskusi cek gitu ya. Nah, Pak Arief lanjutkan yang tadi. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau menyampaikan pemikiran tentang teknologi ya, dampak-dampak teknologi, pemikiran tadi yang Pak Arief sampaikan bahwa teknologi itu pisau bermata dua ya. Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hadir tapi memiliki makna ganda. Satu adalah makna positif, yang kedua adalah makna negatif. Makna negatifnya ada nggak Pak? Ada, pasti ada, jelas ada.
Dan teknologi benar-benar sudah membuktikan. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa teknologi itu kemudian mendegradasi, merusak kehidupan manusia itu ada. Tapi yang memberikan kebaikan banyak sekali, ya. Banyak sekali yang memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu peran-peran teknologi yang sudah dimiliki atau ditemukan oleh manusia. Ya. Di samping tadi misalnya tema utama yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, karena mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau berpendapat barangkali. Ada? Ada yang ingin mau menyampaikan sesuatu, bertanya boleh, memberikan tanggapan juga boleh, memberikan kritikan boleh juga, ya. Memberikan kritikan sangat-sangat boleh, ya. Oke, yang kedua atau yang ketiga dari apa yang Pak Arief sampaikan adalah tadi teknologi yang kedua, revolusi industri kedua, ya. Revolusi industri kedua atau 2.0, ya, dikenal juga sebagai revolusi teknologi. Revolusi yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ini ditandai dengan hadirnya listrik. Jadi 2.0 itu tandanya adalah listrik. Kalau 2.1 itu tandanya adalah adanya revolusi industri. Ya. Apa itu yang dinamakan dengan 2.1? 2.1 itu lebih menekankan kepada manusia. Ya, sangat bergantung kepada manusia. Manusia yang menjalankan mesin, manusia sebagai tenaganya, yaitu dengan mengandalkan tenaga otot manusia. Itu namanya revolusi industri pertama 1.0, 1.2 yang ini, ya, gitu. Itu untuk sekedar membedakan aja. Kemudian yang ketiga, revolusi industri ketiga, yaitu jika mesin uap menjadi pemicu bergulirnya revolusi industri jilid 1, ya, mesin uap itu ya tadi pada revolusi yang 1. Dan listrik menandai kedatangan revolusi industri kedua. Ada apa di balik revolusi industri 3.0? Tidak lain dan tidak bukan adalah perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri di tahap ini, ya. Komputer dan robot menjadi aktor utama menandai mulai masuknya manusia ke era digitalisasi. Sebetulnya pintu gerbang awalnya ya di sini, ya, sudah mulai ditemukan apa ya, kayak semacam komputer generasi awal, ya. Komputer generasi awal itu kan komputernya masih gede-gede, ya. Zaman dulu komputernya gede-gede. Anda mungkin masih ngalamin, ya. Kemudian robot, ya. Robot sudah mulai ditemukan. Sudah, ya, artinya misalnya dalam produksi lah katakanlah, ya. Dalam produksi itu kan tidak lagi sepenuhnya manusia. Misalnya untuk membungkus ternyata sudah bisa dilakukan oleh robot. Dahulu Pak Ari pernah kerja itu di pabrik sabun. Maka manusia itu cuma masukin sabun ke kardus. Tapi sekarang masukin ke kardus juga sudah teknologinya sudah ada. Makanya tenaga manusia itu sudah mulai bergeser. Nah, yang terakhir adalah revolusi industri keempat. Ditandai dengan penemuan internet pada akhir-akhir revolusi industri yang ketiga yang tadi itu. Orang sudah mulai ternyata ketika data itu bisa dikoneksikan, yang dinamakan dengan local area network itu, ternyata orang bisa ngebaca data yang sama di tempat yang berbeda. Disitulah awal mula ditemukannya adanya internet. Wah, keren sekali. Ketika kita ngetik ternyata
dengan disambungkan kabel itu terhubung ke komputer yang lain, dan di komputer yang lain itu ternyata bisa dibuka dengan tampilan yang sama. Katakanlah misalnya sedang mengetik revolusi industri, di sana ternyata sedang terbuka revolusi industri. Dulu masih sangat simpel, sangat sederhana. Orang bisa mengambil data gitu kan. Nah sekarang kan udah jelas ini, udah nyata sekali. Saya baca revolusi, Anda juga baca revolusi. Nah ini adalah bukti bahwa awal mula dari 4.0, ya, 4.0. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah masuk dan tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal ini mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, ya, kemudian komputasi awan, dan cognitive computing. Waduh, istilahnya udah macam-macam ya. Kemudian apa lagi? Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Ya, inilah sesuatu yang real, yang nyata, yang kita dapatkan pada zaman kita saat ini. Saya kira ini menjadi dasar untuk kita nanti bisa melihat bahwa seluruh teknologi yang kita dapatkan hari ini tentu tidak bertunduk ya, artinya nggak langsung kita mendapatkannya sebagai sebuah kesempurnaan ya, pasti ada tahap-tahap awal ya, itu yang kita sebut sebagai perkembangan teknologi. Sekali lagi baru sampaikan bahwa yang dinamakan dengan perkembangan teknologi itu artinya adalah bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak bicara tentang perkembangan kalau tidak ada perubahan. Maka konsep perubahan itu adalah adanya perubahan. Perubahan dari masa ke masa beda. Foto tahun 45 dengan foto sekarang pasti beda. Jakarta tahun 45 dengan Jakarta tahun sekarang itu pasti beda. Bagaimana teknologi pada masa zaman Soekarno dengan teknologi pada zaman sekarang itu pasti beda. Itu berarti kita sedang membicarakan tentang tahap-tahap perubahan. Waktu-waktu yang berubah. Ya. Benda-benda yang tidak sama, alat-alat yang tidak sama. Maka sejarah kemudian mendokumentasikan. Dokumentasi sejarah itulah yang kemudian akan dibahas, akan dinilai. Makanya seorang sejarawan itu dia memiliki pengetahuan yang luas semestinya ya. Seorang sejarawan punya pengetahuan yang luas, dan dari pengetahuan yang luas itu kemudian dia bisa membandingkan. Bisa jadi dia sedang belajar teknologinya Rusia itu luar biasa. Di 45 sudah begini. Kita baru tahun sekarang menerapkan misalnya. Itu berarti apa? Berarti ketinggalan. Berarti kita kurang cepat. Berarti kita harus lebih giat lagi dalam mempelajari teknologi. Ya, begitu ya, anak sekalian. Ada yang bertanyakan? Cukup ya? Ada yang mau bertanya? Selesai Pak Bas? Sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, nanti terkait dengan tugas ya, yang terkait dengan tugas, yang terkait dengan kelompok maksud saya. Jadi nanti saya kirim di WA. Mungkin sore lah, sore saya udah kirimkan semuanya tugasnya, baik yang peminatan maupun yang wajib. Yang wajib sudah kemarin ya. Nanti tinggal peminatan, silakan nanti dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir ya 7 kelompok untuk mempersiapkan tugasnya ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan memberikan kebaikan ya, karena seluruh yang kita kerjakan, seluruh yang kita niatkan adalah untuk kebaikan teman-teman dan juga
seluruh sivitas pencinta peradaban ya, pecinta ilmu pengetahuan, pecinta kebenaran ya, karena seorang pembelajar itu adalah mencari kebenaran ya. Tugas seorang pembelajar, tugas seorang penuntut ilmu adalah mencari kebenaran. Kebenaran terus digali, terus dikejar sampai seseorang itu mendapatkan kesempurnaan ya. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak.